Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali di mata pelajaran matematika umum atau matematika wajib di pokok bahasan turunan fungsi. Sekali lagi saya ulang, pertemuan kali ini adalah pokok bahasan turunan dan fungsi. Sebelum kita belajar tentang turunan dan fungsi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, kita mulai tentang pokok bahasan turunan fungsi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian turunan fungsi. Ya, baik, pengertian turunan fungsi. Ya, Gottfried Wilhelm Leibniz adalah salah seorang penemu utama kalkulus selain Isaac Newton yang pertama kali memperkenalkan notasi turunan dengan df dx atau dy dx. Ya, istilah daripada turunan itu d-nya ini singkatan daripada derivatif. Derivatif artinya turunan. df berarti turunan fungsi f, kemudian dx turunan untuk fungsi x atau dy dx. Jadi istilah daripada turunan adalah d, derivatif. Pada perkembangan selanjutnya, turunan fungsi y sama dengan fx dapat ditulis y aksen atau f aksen atau f aksen x. Ya, ini salah satu lambang daripada turunan. Boleh y aksen, boleh f aksen atau f aksen x. Terserah nanti di dalam soal itu seperti apa. Nah, di dalam teorema turunan fungsi, ya, ini kalian bisa lihat saja, nggak usah digambar. Nah, kemudian kalau misalnya titik P menuju titik Q, ya kan, ini sehingga jarak dari P sampai dengan ini maka ditulis dengan delta X. Kemudian jarak dari Fx ya sampai di sini Fx ditambah alpha delta Y. Maka jika X ditambah dengan delta X, maka Y sama dengan Fx ditambah delta X. PQ merupakan tali busur. Jika P tetap dan Q didekatkan hingga PQ, nah, didekatkan gitu, maka delta Y sama dengan Fx ditambah delta X dikurangi Fx, maka delta Y dibagi delta X sama dengan limit Fx ditambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X, di mana delta X mendekati 0, sehingga dapatlah turunan fungsi dy dx sama dengan limit Fx ditambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X, di mana delta X mendekati 0. Ini adalah rumus turunan dengan menggunakan limit. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk turunan fungsi. Misalnya contoh 1, Fx sama dengan X. Nah, Fx sama dengan X. Kemudian kalau F nya X nya ditambah delta X, maka sama dengan
X ditambah delta X gitu. Nah, kemudian masuklah ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini, maka dy dx sama dengan limit fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x, di mana delta x mendekati 0. Nah, fx ditambah delta x itu hasilnya x ditambah delta x, kemudian fx kemarin sama dengan x, maka hasilnya adalah ini delta x. Sehingga limit delta x dibagi delta x, di mana delta x mendekati 0, maka limit 1 di mana delta x mendekati 0 adalah 1. Jadi turunan dari fx sama dengan x, turunannya adalah 1. Nah, kemudian bisa kita lihat contoh nomor 2. Nah, untuk fx 8x kuadrat min 1, kalau misalnya x-nya ditambah delta x, maka 8 kali x ditambah delta x kuadrat min 1. 8, ya, ini diuraikan dulu karena dibuatkan min 1. Ini perkalian biasa, ya, sehingga ini dikurangi 8x min 1, hasilnya 16x kali delta x ditambah 8 kali delta x kuadrat. Masuk dalam rumus, maka hasilnya hasilnya 16x, sehingga dapat ditulis fx sama dengan 8x kuadrat min 1, turunannya adalah 16x. Nah, itu saja di pertemuan kali ini tentang pengertian turunan fungsi dengan menggunakan rumus limit. Nanti Anda bisa mengerjakan dan mencoba sendiri untuk soal nomor 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nomor 10 ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.